Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali guys di channel YouTube Aji Saka 017 Horor. Oke, semoga keselamatan, sejahtera dan rahmat Allah tetap ada pada kita semua guys. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini guys saya akan mengekspor yaitu sebuah peninggalan Belanda guys yang sangat terkenal, yaitu di Desa Baruan Kabupaten Semarang guys. Oke, kita akan menelusuri dan nantinya kita akan membuktikan benar atau tidaknya bahwa di sini terkenal dengan keangkerannya wingit. Warga bercerita tentang itu guys. Akhirnya saya berusaha untuk mendekati lokasi tersebut guys. Oke, kita akan menelusuri tempat tersebut guys. Oke, kita mulai dari sini guys, karena di sini guys banyak terdapat gedung-gedung atau rumah-rumah yang terbengkalai guys, sehingga tempat ini sekarang menjadi lahan atau tempat yang dimiliki oleh pemerintah guys. Dulunya tempat ini dimiliki oleh warga asing yaitu Belanda guys. Oke, ini tempatnya guys, kita lihat. Oke, kaca-kaca sudah pada hilang guys. Oh ya guys, tempat ini warga bercerita tentang tempat ini guys, tapi memang tempat ini saya tidak akan mungkin datang ke tempat ini kalau tidak ada sebuah misteri yang diceritakan oleh warga guys. Bahkan seorang warga bilang, apakah masnya berani? Ya, begitu guys tantangan beliau. Kalau berani silahkan. Jadi yang punya penjaga daerah sini sudah memberikan izinnya guys. Oke, kita akan menelusuri. Widih, tempatnya guys, sebuah bangunan yang dulunya dimiliki oleh Belanda guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, suaranya menggema guys. Pantulan suaranya menggema guys, seolah-olah ada yang menirukan guys. Oke, kita akan menelusuri dulu. Lihat ini guys, tanpa kaca, jendela sudah tanpa kaca guys. Ini saya dari samping rumah. Kita akan mencoba untuk memasukinya guys. Ini adalah dari samping belakang guys. Nah, ini depannya guys. Ini sebuah bangunan yang sudah terbengkalai guys. Oke, kita akan masuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kamar guys.
Nah, di sini guys, seorang warga bercerita di tempat ini guys. Wih, tempatnya guys. Ada berapa ruangan kosong guys. Oke, kita akan memasuki sebuah ruangan jendela masih utuh guys, cuman kacanya sudah tidak ada. Ini guys, dan tempat ini guys berada di tengah-tengah perkebunan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini guys, kamar mandi yang sudah tidak terpakai guys. Oke, dengan atap sebatap, kalau di sampingnya sudah dan ini adalah ruangan guys. Ruangan adalah dapurnya guys. Tempat untuk memasak mungkin pada waktu itu guys. Kita bisa lihat ini sebuah tempat cuci piring. Oh iya guys, maaf suara saya agak berat. Kita lihat dari samping guys. Ini masih baru satu rumah guys. Dan kita lihat satu ruangan lagi guys. Wih, sebenarnya bangunan ini dengan tembok-tembok yang masih bagus guys, cuman entah mengapa pintu sudah tidak ada guys. Jendela kaca sudah habis guys. Oke, kita akan menelusuri tempat yang lain guys. Oh iya guys, di sini guys, warga bercerita bahwa di sini itu sering ada makhluk astral guys. Nah, dari seorang warga bercerita di sini ini guys. Nah, di kamar ini di sana karena ladang yang luas guys. Nah, di kamar ini guys terlihat dari ladang sebelah sampai orangnya itu yang melihat lari terbirit-birit guys, melihat seorang wanita berambut panjang tapi setelah menoleh ke belakang, menoleh berbalik badan,
itu seperti seekor kuda guys. Akhirnya yaitu si yang melihat itu lari terbirit-birit guys, sampai gerobaknya itu tinggal begitu saja. Baru pada pagi harinya diambil guys. Nah, itulah mistik tentang tempat ini guys. Oke, kita akan menelusuri gedung yang lainnya. Oke, ini guys, kita akan menelusuri tempat yang lain guys di sebelahnya. Wih, tempatnya guys, kita lewat dari belakang guys. Ini depannya guys. Nah, ini adalah sekarang menjadi tempat pertanian guys. Nah, singkong ini guys, tapi baru berapa bulan, baru 1 bulan kali ya, belum tinggi-tinggi guys. Nanti di sana guys, tempatnya lebih mengerikan lagi guys. Oke, kita akan lihat gedung sebelahnya guys. Wih, oke, kita lihat gedung yang ini guys. Nah, sebenarnya gedung ini masih bagus guys, cuman yaitu terbengkalai. Nah, ini juga saya melihat dari belakang guys, lewat belakang. Ini kamar mandi guys yang sudah tidak terpakai. Ini guys, temboknya masih lumayan bagus guys, cuman tempat airnya sudah tidak ada. Kita akan lewat belakang guys, kita lewat belakang guys. Kita sambil menyelusuri tempat ini guys. Dan nah, ini guys, ini adalah rumah yang kedua. Lihat guys tempatnya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat guys, sudah pada runtuh. Entah ini dulunya tempat apa ya guys, cuman ini bangunannya kecil guys ya, seperti kantoran atau gimana. Ini jendela guys, jendela tanpa kaca guys, dan pintunya juga sudah lapuk dimakan usia guys. Oke, kita akan menyelusuri tempat yang lainnya guys. Konon ceritanya guys, tempat seluas ini dulu adalah dikelola oleh seorang warga asing guys. Ya, Belanda katanya. Nanti kita akan bisa melihat guys suasana yang lebih seram guys. Beberapa bangunan terbengkalai. Karena gini guys, dulu itu adalah tempat ini waktu masih dikelola Belanda. Itu tempat ini merupakan tempat peternakan kuda guys. Nah, kita bisa lihat ini guys, dan ini tempatnya untuk makan kuda. Nah,
Wih, sudah terbengkalai guys, sudah tidak terpakai lagi guys. Oke, kita lanjut kembali guys ke tempat yang lainnya guys, gedung yang lain. Nah ini guys, atapnya sebenarnya tempat ini masih bagus guys, cuman yaitu entah kenapa pengelola tempat ini ditinggalkan begitu saja sehingga diambil oleh menjadi tempat pemerintahan, tanah pemerintah maksud saya. Ini guys, luas sekali guys. Dan kita akan memasuki, kita akan mencari gedung yang lain guys. Ini di sekitarnya sudah, kalau tadi pohon apa singkongnya masih kecil, kira-kira 1 bulan guys, tapi kalau ini ya sudah besar guys, tapi cuma belum bisa dipanen. Kita harus melewati sini guys. Wih, perlu hati-hati guys kalau ada ular guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widih, tempatnya guys. Kali ini sudah tidak ada atapnya guys. Ini saya harus lewat mana teman? Wih. Ya guys. Ini bukan tempat yang indah lagi guys. Tempat ini wow. Sehingga kita harus hati-hati guys. Wah, sudah tidak bisa dilalui teman-teman. Sudah tidak bisa dilalui guys. Wih. Lihat teman-teman, panjang sekali bangunan ini. Dan bangunan ini sudah terbengkalai guys. Jangan-jangan ular guys. Widih. Kita akan lanjut penelusuran ini guys, tapi dengan jalan yang seperti ini guys. Takut terperosok guys. Wah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guys, tempatnya sudah mengerikan guys. Sebagian sudah dibongkar guys. Dan menurut cerita, tempat ini nantinya akan dijadikan rumah sakit atau gimana gitu guys. Kita dengan jalan seperti ini guys. Nah ini guys, dengan sekat-sekat yang terbuat dari semen, pasir, beton, sehingga
tampak seperti beton berdiri guys. Ini sekatnya ini sekitar lebarnya hanya 1,20 meter guys. Jadi benar sekali kalau tempat ini dulunya untuk peternakan kuda. Ini guys, sekatnya itu, nah ini disekat jadi beberapa ruangan guys. Itu guys, jadi kanan kirinya tempat ini adalah gedung-gedung yang sudah terbengkalai guys, sudah tidak terpakai lagi. Dan nantinya saya akan mencoba untuk membuktikan guys, dari cerita warga setempat bahwa katanya di sini itu banyak siluman guys. Tapi waktu siang kemarin guys, saya sempat menelusuri tempat ini pada siangnya, dan sekarang ini saya datang kemari pada malam harinya guys. Oke, kita telusuri lagi tempat ini, kita mengeksplor. Wah, tempat ini yang ini agak bersih guys. Oke, astagfirullahaladzim, terperosok guys. Oke, nantinya saya akan uji nyali di sini saja guys. Karena waduh, anginnya guys. Itu apa guys? Lihat guys, kita lihat. Nah, kemarin siang guys, waktu saya mendatangi tempat ini, ya tempat ini, dan pada waktu itu menunjukkan pukul 5:30 lah guys. Saya melihat, iya, saya melihat burung perkutut guys. Burung perkutut itu bertengger di sini guys. Dia menatap saya karena saya tahu bahwa itu bukan binatang guys. Ya, itu adalah sepengetahuan saya, batin saya mengatakan bahwa itu bukan binatang, cuma jelmaan. Apa yang dikatakan warga di tempat ini, ya itulah siluman guys, yang menampakkan diri pada saya, sebuah perkutut guys. Perkutut itu jadi memandang saya guys, memandang saya karena saya merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Akhirnya saya mencoba untuk ya berkonsentrasi guys. Selang beberapa detik si perkutut itu hilang begitu saja, bukan terbang. Kalau terbang saya tahu guys, kalau bila dia terbang saya akan tahu, tapi dia menghilang begitu saja guys. Itulah salah satu dari jelmaan guys penghuni tempat ini guys. Dan malam ini, hari ini saya sudah berhasil mendatangi tempat di sini. Oke, kita akan
masuk lewat mana ini guys. Ini sekat ya, sekat jadi lubang-lubang tempat makanan ternak guys. Ada berapa guys, 1 2 tidak bisa dihitung kali guys. Oke, sebenarnya tempat ini masih luas guys, tapi ya oke, kita sambil menelusuri tempat ini. Lihat guys, berapa sekat-sekatan ini guys, kanan kirinya bangunan-bangunan yang terbengkalai guys. Kalau kita bicara tempat-tempat seperti ini guys, misalnya gedung kosong, tempat seperti ini, bagi saya kurang serem guys. Yang sangat menyeramkan itu bagi saya adalah tempat peristirahatan terakhir alias kuburan guys. Kita lanjut, kita masih menyelusuri guys sekat-sekat yang digunakan untuk makan ternak tersebut guys. Oke, habis kita lewat sampingnya guys. Widih, tempatnya guys, lihat sendiri guys. Wih, banyak sekali guys gedung. Ya banyak sekali guys. Lihat, ini juga gedung kosong guys. Gedung ini kosong. Pantesan kalau itu ada suara guys. Kita tidak menghiraukan suara-suara guys. Ya, jadi kedatangan saya kemari kalau istilahnya bukan mencari perkara guys, bukan mencari pembuktian guys. Kemudian benar tidak, ya mudah-mudahan benar guys. Tempat ini memang terkenal wingitnya, terkenal angkernya. Ya mudah-mudahan benar dan tidaknya kan kita harus mengeksplor dulu, ada tidak. Nah gitu. Oke, ini juga gedung di sebelahnya guys, gedung kosong. Wah itu guys, kita lihat dari sini guys. Coba sebentar guys. Itu guys, itu seperti bangunan kuno untuk tempat apa ya guys, pemandu atau untuk melihat-lihat dari atas sana guys. Nah, kita bisa lihat itu adalah apa ya guys, kalau saya bilang tempat biar melihat tempat ini dengan jelas harus naik ke situ guys. Itu guys. Wih, coba saya akan mencoba untuk mendekat lagi guys. Sebentar lagi guys. Oke. Nah, saya akan berusaha untuk mendekat sebuah menara kosong guys, yang sudah tidak terpakai. Dan nantinya apabila tempat ini ada tempat yang untuk bisa kita lewati guys, maka saya akan mencoba untuk naik. Oke, semakin dekat, semakin dekat. Tinggi sekali guys. Wih, ya ada suara mobil guys, mobil lewat. Kita akan ini guys, tempatnya guys. Wih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak ada tangganya guys. Berarti tangganya di luar guys. Coba. Ini cuma seperti ruangan kosong. Ini bawahnya guys. Nah, tidak ada tangganya guys. Oh, jadi begini. Oh, ini sampai kanan kiri guys, tidak ada tangganya guys. Terus gimana pada waktu itu kalau mau naik ya guys? Mungkin pakai tangga ini guys, sampingnya. Tidak ada tangganya guys. Oh, mungkin itu guys. Jadi dulunya itu mungkin pakai tangga dari bambu itu ya guys. Benar, tidak ada tangga permanennya guys. Wih, itu guys. Saya perjelas lagi. Itu guys. Itu tangganya guys, masuk dari pintu sini guys. Oke, oke seperti ini guys. Nah, mungkin dari sini ini tangganya guys, ke bawah, ke atas. Nah, ini tengah. Oke, kita tinggalkan dulu guys. Tempat ini kita akan melakukan wush, lihat guys, kita akan melakukan apa guys, uji nyali ya guys. Kita akan membuktikan ya, mudah-mudahan guys. Tempat ini menjadikan pengalaman buat kita semua guys yang menonton video ini guys. Jadi begini guys, kita ngomong-ngomong, lihat guys. Wih, tempatnya guys. Kita ngomong-ngomong gini guys, orang daerah sini guys, kalau pukul sudah menunjukkan 5 ke atas mau maghrib guys, orang-orang sini tidak berani guys lewat daerah sini. Mesti yang bercocok tanam singkong itu dia sudah pulang guys. Jadi nah, ini tempat gedung yang lain lagi guys. Lihat guys, kosong. Ini paling-paling 4 meter guys. Tapi ya ini gedung kosong, tidak ada sekat-sekat begitu. Nah, dan di sebelahnya guys, lihat guys, tumbuhan-tumbuhan liar guys. Tempat ini sangat-sangat guys wingit. Lihat guys, rumahnya saja tumbuhan rumput-rumputan ini hampir nyampe menutupi rumah guys ya. Lihat guys, ini tempat ini luas sekali guys. Oke, kita akan memasuki suatu gedung yang banyak sekat-sekat tadi. Ini dari kita akan masuk dari depan guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit-amit Mbah, nyuwun sewu Mbah. Kula namung badhe ngonten Mbah, video tempat panjenengan Mbah. Ya begitulah guys secara. Dan ini guys, ini adalah kamar mandi guys yang sudah terbengkalai guys. Kita akan lihat ya guys, sebenarnya masih bisa dibakar guys, cuman nggak ada airnya guys. Sudah kotor sekali, tapi sebenarnya tempatnya juga mewah guys, berkeramik ya, karena yang namanya gedung sudah terbengkalai dan tidak terpakai ya beginilah guys. Katanya gini guys, jagalah kebersihan, alas kaki dilepas. Gimana mau melepas sandal sepatu guys, tempatnya aja kayak gini guys. Nah di sini ini guys, di tempat ini guys, yang paling seram guys, lihat. Oke, jadi begini guys, ini tadi kalau kita tadi melihat dari samping, masya Allah, Allahu Akbar, segelap batan putih guys. Nah ini guys, ini kanan kirinya sekat-sekatan tempat binatang ternak. Nah kalau begini gimana guys, kurang terang. Oke, kita mainkan itu guys, panjangnya sampai ke sana. Ada berapa sekatan buat makanan ternak tersebut guys. Oke, di sini nanti saya akan mencoba untuk ya, kita akan melakukan uji nyali guys, untuk membuktikan ya bagaimana ya cerita warga yang bahwa dinyatakan banyak siluman guys. Bukan saya sok berani, bukan, tapi saya ingin juga melihat, ingin dia itu ramah atau ganas guys, cuman itu aja. Kalau ramah, gini guys, bisa ya, kita bisa berbicara, berbincang-bincang dengan seperti layaknya manusia guys. Oke, tidak usah lebar-lebar, saya akan menuju ke sana dan saya nantinya akan mundar-mandir ke sana. Ya, nantinya gini guys, saya akan mencoba untuk melihat tempat ini dulu. Oke, saya akan menuju ke sana guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan saya bah kami belum ngomong zaman video bah, video konten.
krita aneh guys. Tempat ini sebentar guys, kok suaranya ringkingan kuda guys. Bahkan ada suara lembu guys, suaranya menggetarkan tempat ini guys. Dan sebentar guys, auranya panas sekali guys, sehingga saya harus melepas jaket ini. Jadi suara langkah-langkah kuda guys, banyak sekali guys. Tapi mengherankan saya, kok ada suara lembu guys. Atau mungkin dulunya dua-duanya dipelihara di sini guys. Oke guys, untuk biar lebih apa ya, lebih seram lagi, saya akan mencoba untuk menyulut ini guys. Ini adalah apa guys, baunya guys menyengat sekali, sebatang dupa ini guys. Nanti saya akan mencoba untuk memberikan untuk menyulut guys. Jadi biar tempat ini, kalau ini aslinya ini guys, tempat ini baunya kurang sedap sekali guys. Makanya saya akan dengan dupa ini agar tempat ini wangi guys. Dan sebenarnya begini guys, kegunaan dupa itu karena di sini juga banyak nyamuk,
selain untuk mengusir nyamuk guys, juga untuk seperti bangsa-bangsa jin suka dengan wangi-wangian guys. Nah, makhluk astral yang suka dengan wangi-wangian itu cuma jin guys. Begitu, kita akan shoot biar suasana lebih mistik. Akan saya coba guys. Oke. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Dah. Jaket kali guys. Nah, ini suratnya hilang, tidak bisa merokok guys. Bentar guys, saya cari guys. Oke, oh ya. Oke guys, kita shoot. Jadi ini gini guys, dupa itu saya selembutkan. Itu rumah apa ya guys? Nah, rumah awan kali ya. Saya selembutkan di situ guys, agar tidak jauh-jauh dari saya. Begitu guys. Oke, saya akan berdiam diri di sana guys. Tiba-tiba guys, angin berhembus. Berhembus kencang guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan angin itu guys, itu seolah-olah angin itu hanya menerpa saya guys. Jadi sini seolah tidak ada angin, di sini tidak ada angin guys. Jadi angin itu menerpa tubuh saya guys. Baunya guys, harum sekali tempat ini. Tapi ada harum yang lain guys, bukan dari dupa ini. Ya seperti ada yang mengikuti saya guys. Jadi setiap satu langkah saya itu ada 2 langkah guys. Nah ketika saya begini, dia itu ada langkah lain guys. Hadir. Jadi begini, ketika saya berada di ujung sana guys, tadi saya sudah bilang saya mendengar ribuan kaki kuda guys. Tapi herannya ada suara lembu, ringkikan kuda itu ada guys. Tapi saya heran kok ada lembu. Nah katanya tempat ini tempat peternakan kuda. Nah
baunya guys. Nah ketika saya menoleh lurus ke atas sana guys, nah lurus ke sana, saya melihat ada seorang laki-laki ya, tinggi besar, tapi tingginya enggak terlalu tinggi lah, tingginya itu sekitar ya 190, hampir 2 meter guys. Tapi kok hitam guys, katanya Belanda guys. Nah katanya yang memiliki peternakan tersebut Belanda, kok tadi hitam guys. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka tidak mau, mereka diam, cuma diam aja guys. Kalau harapan saya melakukan uji nyali guys, beliau bisa hadir, saya menyapa, saya ajak komunikasi, harapan saya seperti itu guys. Sebentar lagi guys, saya akan kembali lagi ke sana, saya akan berdiam diri di sana. Siapa tahu guys, dia beraninya di tempat gelap guys. Oke, saya akan ke sana lagi sambil kita melakukan yang namanya uji nyali guys. Ya mungkin seperti ini, kita terkenal dengan uji nyali. Jadi saya tidak menyangkal cerita-cerita rakyat guys, tidak, karena hal yang gaib itu tidak mudah untuk dicari, dilihat, itu jelas tidak mudah sekali guys. Tapi kalau saya, suara-suara itu bagi saya sudah gimana ya, ya sudah terbiasa guys. Saya mendengar suara-suara misalnya di tempat ini ringgian kuda, suara lembu, bahkan perkutut. Nah mungkin perkutut itu guys peliharaannya si Belanda itu yang tadi siang, yang kemarin siang itu saya lihat. Nah, tadi suaranya timbul guys, kalau kemarin saya lihat, tapi kalau malam ini suaranya doang begitu guys. Oke, saya akan mencoba untuk datang ke sana lagi guys, mungkin dengan cahaya merah ini mungkin beliau bisa hadir, bisa menemui saya begitu guys, biar saya bisa komunikasi. Oke, saya akan ke sana dulu guys.
begini guys, jadi saya tidak nyangka cerita dari warga sekitar guys. Kalau dari warga sini sering melihat wanita berbaju putih sering nongkrong di rumah itu guys. Itu mau benar guys. Jadi sewaktu saya berada di sana, suara tawa, tapi suaranya melengking guys, seperti dia marah begitu. Saya sempat berkomunikasi dengan mereka,
tapi cuma sebentar guys. Itu memang rumahnya guys, rumahnya katanya, dia bilang rumahnya. Maka saya hanya bisa mengiyakan, karena pada hakikatnya rumah ini memang sudah terbengkalai guys, tanpa penghuni, tanpa penjagaan, begitu ya guys. Kalau tempat ini misalnya baik-baik saja, mungkin tempat ini sudah dijadikan apa ya, ya mungkin berpacaran untuk anak-anak muda atau apalah begitu guys. Oke, saya kira cukup sekian guys, saya melakukan uji nyali di sini bahwa yang diceritakan warga setempat benar adanya, cuman kita tidak, kalau tidak ada, saya tidak, ya saya melihat, bahkan saya sampai menyuruh gini guys, kalau kamu berani masuk di kamera saya, video saya, biar yang menonton itu tahu, begitu guys. Dia cuma geleng-geleng, katanya dia tidak mau untuk dilihat di dunia fana ini guys, begitu ceritanya guys. Jadi sekali lagi saya tidak menyangka kalau tempat ini benar-benar wingit. Kita telah membuktikan tempat ini adalah tempat kosong dengan bangunan yang kuat, tembok-temboknya kuat ya guys. Cuma kalau hujan mungkin ya terocol lah, bocor gitu. Oke, saya kira cukup sekian guys dari saya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.